Fang Suxu berdiri membeku di lorong panjang rumah keluarga Qin sementara suara langkah kaki Zhou Chuan perlahan menjauh dari ruangan itu. Dadanya terasa sesak seolah seluruh udara di dalam rumah besar itu berubah menjadi batu yang menghimpit paru-parunya. Kata-kata Zhou Chuan masih terus terngiang di telinganya, menusuk lebih tajam dibanding hinaan apapun yang pernah ia dengar. Selama bertahun-tahun hidup di keluarga Fang, pria itu ternyata tidak pernah benar-benar mempercayainya. Bahkan setelah semua yang terjadi, bahkan setelah Xiao Lang selalu tenang di dalam pelukannya, bahkan setelah naluri seorang ibu di dalam dirinya terus menjerit setiap kali mendengar tangisan anak itu, Zhou Chuan masih memilih mempercayai hasil, bukti, dan kecurigaan dibanding hatinya sendiri. Fang Suxu perlahan menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu melangkah masuk kembali ke kamar bayi. Xiao Lang sedang tertidur kecil di atas ranjang. Mumilnya, napasnya pelan dan hangat, pipinya masih sedikit kemerahan setelah muntah susu tadi. Fang Suxu duduk di samping ranjang itu sambil menggenggam tangan kecil anak tersebut. Dalam keheningan malam, hatinya perlahan runtuh. Ia merasa begitu lelah. Selama bertahun-tahun ia hidup seperti orang asing di rumahnya sendiri, dipaksa menyerahkan segalanya kepada Fang Zi. Dipaksa menelan hinaan ibunya, dipaksa kehilangan lelaki yang dulu berjanji akan melindunginya. Dan sekarang bahkan anak kandungnya sendiri harus hidup dengan identitas yang salah. Di sisi lain rumah itu, Zhou Chuan berdiri sendirian di ruang kerja sambil menatap hasil foto lama yang tersebar di atas meja. Foto-foto masa kecil mereka, foto ketika Fang Suxu tersenyum malu di sampingnya, foto ketika gadis itu diam-diam menggenggam ujung bajunya karena takut petir. Dahinya berdenyut keras, hatinya kacau. Selama ini ia percaya bahwa malam itu adalah Fang Zi. Semua bukti mengarah ke sana. Semua orang mengatakannya begitu. Tetapi setiap kali ia melihat Fang Suxu bersama Xiao Lang, setiap kali anak itu berhenti menangis hanya karena mendengar suara Fang Suxu, hatinya mulai goyah. Zhou Chuan memejamkan mata sambil mengingat malam beberapa tahun lalu ketika ia mabuk berat setelah perayaan bisnis keluarga Qin. Aroma lembut tubuh wanita. Malam itu, suara tangis kecil yang tertahan, jemari yang gemetar memegang bajunya, semua terasa begitu berbeda dengan Fang Zi yang sekarang dikenalnya. Ia selama ini memaksa dirinya percaya. Namun semakin lama, semakin banyak celah yang muncul di dalam keyakinannya sendiri. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Fang Zi masuk dengan wajah pucat namun masih berusaha tersenyum lembut. Ia membawa secangkir kopi hangat lalu meletakkannya di meja perlahan. "Kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Zhou Chuan tidak langsung menjawab. Tatapannya justru jatuh ke wajah wanita itu dengan begitu dingin sampai Fang Zi merasa tengkuknya merinding. Ia belum pernah melihat tatapan seperti itu dari Zhou Chuan sebelumnya. "Kenapa kamu menyuruh orang memindahkan ibu Fang Suxu dari panti tanpa memberitahuku?" tanya Zhou Chuan akhirnya. Fang Zi sedikit terkejut tetapi cepat mengendalikan ekspresinya. "Aku hanya takut dia dimanfaatkan Fang Suxu untuk mendekatimu lagi." Zhou Chuan tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar begitu dingin. "Mendekatiku?" Ia perlahan berdiri lalu berjalan mendekati Fang Zi. "Kamu tahu apa yang paling lucu? Aku mulai merasa semua yang terjadi beberapa tahun ini seperti sandiwara." Wajah Fang Zi berubah pucat. "Apa maksudmu?" Zhou Chuan menatap lurus ke matanya. "Kalau malam itu benar kamu, kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingat wajahmu?" Pertanyaan itu membuat napas Fang Zi tercekat. Tangannya mulai dingin. Namun ia tetap memaksakan senyum. "Karena waktu itu kamu mabuk." Zhou Chuan tidak menjawab lagi. Ia hanya terus menatapnya sampai Fang Zi mulai merasa seluruh rahasianya perlahan terbongkar. Sementara itu di kamar bayi, Fang Suxu perlahan membungkuk lalu mencium dahi Xiao Lang. "Air
Matanya akhirnya jatuh tanpa suara. Maafkan ibu, bisiknya lirih. Ibu tidak bisa membawamu. Pergi sekarang. Xiaolang bergerak kecil di dalam tidurnya lalu menggenggam jari Fang Suxu tanpa sadar. Sentuhan kecil itu membuat hati Fang Suxu terasa hancur berkeping-keping. Ia ingin membawa anak itu pergi malam ini juga. Ia ingin menjauh dari keluarga Qin, dari Fang Zi, dari semua kebohongan yang membuat hidupnya seperti mimpi buruk. Tetapi ia tahu ia tidak punya kekuatan. Keluarga Qin terlalu besar. Zhou Chuan terlalu berkuasa. Jika ia gegabah, ia mungkin tidak akan pernah bisa melihat Xiaolang lagi seumur hidupnya. Di luar rumah keluarga Qin, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Ibu Fang Zi turun dengan wajah penuh amarah. Matanya tajam seperti ular yang siap menggigit siapa saja. Ia baru saja mendapat kabar bahwa Fang Suxu tinggal di rumah Qin sebagai pengasuh Xiaolang. Baginya itu adalah ancaman besar. Jika Zhou Chuan mengetahui kebenaran tentang malam itu, semua yang mereka rencanakan selama bertahun-tahun akan runtuh seketika. Ia berjalan cepat masuk ke dalam rumah tanpa peduli tatapan para pelayan. Ketika bertemu Fang Zi di ruang tamu, ia langsung menarik putrinya ke sudut ruangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya tajam. Fang Zi menggigit bibirnya kuat-kuat. Zhou Chuan mulai curiga. Wajah wanita itu langsung berubah. Bodoh. Bukankah aku sudah bilang jangan biarkan Fang Suxu mendekati anak itu? Fang Zi mulai panik. Aku tidak tahu kenapa Xiaolang selalu dekat dengannya. Tamparan keras tiba-tiba mendarat di wajah Fang Zi. Karena dia ibu kandungnya. Desis wanita itu marah. Fang Zi langsung membeku. Napasnya bergetar hebat. Ibu kecilkan suara. Sekarang kamu takut. Wanita itu menggertakkan gigi. Kalau Zhou Chuan tahu semua ini, habislah kita. Di lantai atas, tanpa mereka sadari, Zhou Chuan berdiri di balik bayangan lorong sambil mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Tubuhnya membeku total. Tatapannya berubah gelap, mengerikan. Jantungnya berdetak begitu keras sampai hampir memekakkan telinganya sendiri. Kalimat terakhir itu terus berulang di kepalanya. Karena dia ibu kandungnya. Karena dia ibu kandungnya. Karena dia ibu kandungnya. Tangannya perlahan mengepal begitu kuat sampai urat di punggung tangannya menonjol tajam. Selama beberapa detik ia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua keraguan, semua kecurigaan, semua perasaan aneh selama ini tiba-tiba menemukan jawabannya dalam satu kalimat singkat. Fang Suxu tidak pernah berbohong padanya. Yang berbohong selama ini adalah Fang Zi dan ibunya. Tatapan Zhou Chuan perlahan berubah menjadi dingin menakutkan. Ia melangkah turun satu per satu tanpa suara. Aura di sekelilingnya begitu mengerikan sampai para pelayan yang melihatnya langsung menundukkan kepala ketakutan. Ketika Fang Zi menoleh dan melihat Zhou Chuan berdiri di belakang mereka, wajahnya langsung kehilangan seluruh warna. Bibirnya gemetar hebat. Zhou Chuan. Suara pria itu terdengar begitu rendah dan dingin. Ulangi lagi apa yang baru saja kalian katakan. Seluruh tubuh Fang Zi mulai bergetar. Ibunya mencoba tersenyum paksa. Tuan Qin, Anda salah dengar. Aku suruh ulangi. Kali ini suara Zhou Chuan meledak keras sampai suasana rumah mendadak sunyi total. Fang Zi langsung jatuh terduduk ketakutan. Ia belum pernah melihat Zhou Chuan semarah ini sebelumnya. Mata pria itu merah dipenuhi amarah yang Fang Suxu berdiri diam di belakang Zhou Chuan dengan wajah pucat. Ia tidak pernah membayangkan rahasia itu akan terbongkar seperti ini. Selama bertahun-tahun ia memendam semuanya sendiri. Bahkan ketika melahirkan Xiaolang dalam keadaan hampir mati, bahkan ketika anak itu direnggut darinya tepat setelah lahir, ia tetap dipaksa diam oleh ancaman keluarga Fang. Ia menahan semua rasa sakit itu sendirian sambil melihat Fang Zi mengambil posisinya sebagai ibu Xiaolang di depan semua orang.
Hatinya hancur setiap kali mendengar anaknya memanggil wanita lain sebagai ibu. Namun sekarang ketika kebenaran akhirnya terbuka, ia justru merasa takut. Sangat takut, karena keluarga Qin bukan tempat sederhana. Jika masalah ini meledak keluar, seluruh kota mungkin akan gempar. Zhou Chuan perlahan menoleh ke arah Fang Suxu. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, pria itu menatapnya tanpa prasangka. Suaranya serak ketika berkata, "Kenapa kamu tidak pernah bilang yang sebenarnya?" Fang Suxu tersenyum pahit, matanya perlahan memerah. "Kalau aku bilang, apakah kamu akan percaya?" Kalimat itu menusuk hati Zhou Chuan begitu dalam sampai dadanya terasa nyeri. Ia teringat semua hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Fang Suxu, semua tatapan dingin yang ia berikan, semua malam ketika wanita itu mungkin menangis sendirian sementara dirinya sibuk menjaga Fang Ziyi. Penyesalan mulai memenuhi dadanya seperti racun yang menyebar perlahan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Xiao Lang dari lantai atas. Suara itu memecah ketegangan di ruang tamu. Fang Suxu langsung refleks berlari ke kamar bayi tanpa memedulikan siapapun. Zhou Chuan mengikuti di belakangnya. Ketika mereka masuk, Xiao Lang menangis keras di atas ranjang kecilnya, wajah mungilnya merah karena ketakutan mendengar keributan tadi. Fang Suxu segera menggendongnya dengan gerakan yang begitu alami dan penuh kasih sayang sampai Zhou Chuan kembali merasakan sesak di dadanya. Anak itu langsung berhenti menangis begitu masuk ke dalam pelukan Fang Suxu. Xiao Lang bahkan memeluk lehernya erat sambil terus terisak kecil seolah takut kehilangan ibunya lagi. Pemandangan itu seperti pisau tajam yang menusuk jantung Zhou Chuan. Berkali-kali, tidak perlu tes DNA. Tidak perlu bukti lagi. Naluri seorang anak tidak mungkin berbohong. Zhou Chuan perlahan mendekat lalu menatap Xiao Lang yang sedang menempel manja di dada Fang Suxu. Suaranya bergetar sangat pelan. "Jadi selama ini, dia benar-benar anak kita." Fang Suxu memejamkan mata menahan air mata. Bibirnya gemetar sebelum akhirnya menjawab, "Lirih, aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu. Aku hanya ingin melihat anakku tumbuh dengan baik." Zhou Chuan langsung merasa seluruh pertahanannya runtuh. Ia selama ini berpikir dirinya korban, padahal orang yang paling terluka justru Fang Suxu. Di bawah, Fang Ziyi masih terduduk di lantai sambil menangis putus asa. Ibunya terus mencoba memikirkan cara menyelamatkan keadaan, tetapi wajahnya juga mulai pucat ketakutan. Mereka tahu sekali Zhou Chuan bukan pria yang mudah memaafkan pengkhianatan. Jika pria itu benar-benar murka, bukan hanya pernikahan yang hancur, seluruh keluarga Fang bisa tamat. Tidak lama, kemudian terdengar langkah kaki berat turun dari tangga. Zhou Chuan muncul kembali dengan wajah dingin mengerikan. Fang Suxu tidak ada di belakangnya karena sedang menenangkan Xiao Lang di kamar. Zhou Chuan berdiri di depan Fang Ziyi cukup lama tanpa bicara apapun. Keheningan itu justru jauh lebih menakutkan dibanding teriakan. Fang Ziyi gemetar sambil memegang ujung bajunya sendiri. "Zhou Chuan, dengarkan aku." Namun pria itu memotong dingin, "Mulai malam ini, pertunangan kita batal." Wajah Fang Ziyi langsung kehilangan seluruh warna. Ibunya buru-buru berdiri. "Tuan Qin, Anda tidak bisa melakukan ini. Semua tamu sudah diundang. Media juga, aku tidak peduli." Suara Zhou Chuan begitu dingin dan mutlak. "Dan mulai besok, seluruh kerja sama keluarga Qin dengan keluarga Fang dihentikan." Kalimat itu seperti hukuman mati bagi mereka. Fang hampir tak terkendali. Selama bertahun-tahun, suara Zhou Chuan bergetar pelan karena marah. "Kalian mempermainkanku seperti orang bodoh." Fang Ziyi terduduk di lantai marmer dengan tubuh gemetar hebat sementara ibunya mulai kehilangan seluruh ketenangan yang selama ini selalu ia pertahankan di depan keluarga Qin. Tatapan Zhou Chuan saat itu bukan lagi tatapan seorang pria yang sedang marah biasa, melainkan tatapan
Seseorang yang baru sadar bahwa hidupnya dipermainkan bertahun-tahun oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Urat di lehernya menegang, napasnya berat, dan sorot matanya dipenuhi kemarahan yang bahkan membuat para pelayan tidak berani mendekat sedikit pun. Fang Zi mencoba meraih tangan pria itu sambil menangis, tetapi Zhou Chuan langsung menarik tangannya. Kasar seolah sentuhan wanita itu menjijikkan baginya. "Jangan sentuh aku," ucapnya pelan namun penuh tekanan sampai Fang Zi semakin pucat. Ibunya buru-buru berdiri mencoba menenangkan keadaan sambil memaksakan senyum. "Tuan Qin, Anda benar-benar salah paham. Anak itu memang anak Zi." Fang Suxu hanya sengaja mendekati Xiao Lang supaya bisa masuk ke keluarga Qin. Zhou Chuan tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar begitu dingin dan menakutkan sampai membuat udara di ruangan terasa membeku. "Masih mau berbohong," katanya sambil melangkah perlahan mendekati wanita tua itu. "Kalian pikir aku ini idiot?" Fang Zi mulai menangis semakin keras. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia tahu semuanya sudah terlambat. Semua kebohongan yang dibangun bertahun-tahun akhirnya runtuh hanya dalam satu malam. Zhou Chuan tiba-tiba membalik meja kaca di ruang tamu dengan satu hentakan kuat hingga suara pecahannya menggema ke seluruh rumah. Para pelayan langsung ketakutan. Fang Zi menjerit kecil sambil mundur gemetar. "Selama ini aku memperlakukan Fang Suxu seperti wanita murahan yang mencoba merebut keluargaku," desis Zhou Chuan dengan suara parau karena amarah yang tertahan. "Padahal kalianlah yang menghancurkan hidupnya." Di lantai atas, Fang Suxu yang mendengar keributan itu langsung keluar dari kamar Xiao Lang dengan wajah cemas. Ketika ia melihat pecahan kaca berserakan dan Zhou Chuan berdiri dengan mata merah dipenuhi kemarahan, jantungnya langsung berdegup tidak tenang. Tatapan Zhou Chuan perlahan berpindah kepadanya. Ada sesuatu yang berubah di mata pria itu. Rasa bersalah, penyesalan, dan emosi rumit yang selama ini tidak pernah Fang Suxu lihat sebelumnya. Namun, sebelum siapapun sempat bicara, Fang Zi tiba-tiba bangkit lalu berlari mendekati Fang Suxu. "Seperti orang gila, kenapa kamu selalu muncul untuk menghancurkan hidupku?" teriaknya sambil mencoba mencakar wajah Fang Suxu. Para pelayan langsung panik. Fang Suxu refleks mundur tetapi tubuhnya tetap terdorong keras sampai hampir jatuh. Zhou Chuan langsung menarik Fang Suxu ke belakang tubuhnya dengan gerakan cepat lalu mendorong Fang Zi menjauh. "Cukup," bentaknya keras. Fang Zi jatuh tersungkur ke lantai sambil menangis histeris. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh air mata, seluruh citra anggun yang selama ini ia bangun di depan keluarga Qin hancur total malam itu. "Aku mencintaimu," teriaknya putus asa kepada Zhou Chuan. "Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu." Zhou Chuan menatapnya dengan dingin yang begitu asing. "Cinta," ulangnya pelan. "Orang sepertimu bahkan tega memisahkan seorang ibu dari anak kandungnya sendiri." Fang Zi langsung membeku. Dadanya sesak sampai sulit bernapas. Ia tahu, saat Zhou Chuan mengatakan itu, semuanya benar-benar sudah berakhir. Zi langsung menangis histeris sambil mencoba memegang kaki Zhou Chuan, tetapi pria itu melangkah pergi tanpa sedikit pun menoleh. Saat itulah Fang Zi akhirnya sadar bahwa ia benar-benar kehilangan segalanya dalam satu malam. Malam itu rumah keluarga Qin berubah seperti medan perang yang dipenuhi suasana dingin dan mencekam. Tidak ada seorang pun pelayan yang berani mengangkat kepala terlalu tinggi. Semua orang tahu badai besar baru saja terjadi. Pembatalan pertunangan Zhou Chuan dengan Fang Zi bukan sekadar masalah hubungan pribadi, melainkan bisa mengguncang seluruh lingkaran bisnis kota. Keluarga Fang selama ini bergantung pada dukungan keluarga Qin untuk mempertahankan posisi mereka. Begitu kerjasama dihentikan, nasib mereka praktis berada di ujung jurang. Namun, Zhou Chuan sama sekali tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Setelah meninggalkan ruang tamu,
Ia kembali naik ke lantai atas dengan langkah berat. Di sepanjang lorong panjang itu, pikirannya kacau tidak karuan. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kebohongan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia merasa seperti orang bodoh yang ditipu habis-habisan. Sementara wanita yang benar-benar menderita justru selalu berada di dekatnya. Ketika sampai di depan kamar bayi, langkahnya berhenti sesaat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Fang Suxu duduk di sofa dekat jendela sambil menggendong Xiaolang yang akhirnya tertidur lagi di pelukannya. Cahaya lampu redup jatuh di wajah wanita itu yang terlihat sangat lelah dan rapuh. Ada lingkar gelap di bawah matanya, ada kesedihan panjang yang selama ini tidak pernah benar-benar ia perhatikan karena kebenciannya sendiri telah menutupi semuanya. Zhou Chuan perlahan masuk ke dalam kamar. Fang Suxu langsung mengangkat kepala. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang terasa begitu berat. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi amarah meledak-ledak seperti tadi, tetapi justru suasana tenang itu membuat dada mereka semakin sesak. Zhou Chuan menatap Xiaolang cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kenapa waktu itu kamu tidak datang mencariku setelah melahirkan?" Fang Suxu tersenyum pahit. Senyum itu penuh luka sampai membuat hati Zhou Chuan terasa seperti diremas. "Aku bahkan tidak sempat melihat wajah anakku dengan jelas sebelum mereka membawanya pergi," jawabnya lirih. "Ibuku diancam, aku diancam. Mereka bilang kalau aku berani mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan pernah bisa melihat Xiaolang lagi." Tenggorokan Zhou Chuan terasa tercekat. Untuk pertama kalinya ia membayangkan bagaimana Fang Suxu melewati semua tahun itu. Seorang wanita yang baru melahirkan, kehilangan anaknya, kehilangan kehormatan, lalu dipaksa melihat saudara tirinya mengambil seluruh hidupnya. Zhou Chuan merasa dadanya dipenuhi penyesalan yang begitu besar. Sampai hampir sulit bernapas. Ia perlahan mendekat, lalu berlutut di depan Fang Suxu. Tindakan itu membuat Fang Suxu sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, Zhou Chuan selalu berdiri tinggi di depannya dengan sikap dingin dan arogan. Namun sekarang pria itu justru terlihat hancur. "Maaf." Suaranya sangat serak. Fang Suxu langsung memalingkan wajah. Air mata mulai memenuhi matanya. Lagi, kata maaf itu datang terlalu terlambat. Terlalu banyak luka yang sudah terlanjur tertinggal di hatinya. Sementara itu di rumah keluarga Fang, suasana tidak kalah kacau. Ayah Fang Zi baru saja pulang dari jamuan bisnis ketika mendengar kabar bahwa pertunangan putrinya dibatalkan dan seluruh kerja sama dengan keluarga Qin dihentikan sepihak. Wajah pria paruh baya itu langsung pucat pasi. Ia menamparkan Fang Zi begitu keras sampai wanita itu jatuh ke sofa sambil menangis. "Kamu bilang," terdengar dari luar rumah. Salah satu pelayan berlari masuk dengan wajah panik. "Tuan Qin, Nona." Fang Zi datang, dan dia membawa media. Wajah Zhou Chuan langsung berubah dingin. Fang Suxu pun ikut menegang. Ia tahu Fang Zi pasti tidak datang dengan niat baik. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian suara tangisan histeris Fang Zi terdengar dari luar halaman rumah. Keluarga Qin memecah ketenangan pagi seperti pertanda bahwa perang sebenarnya baru saja dimulai. Tangisan Fang Zi di luar gerbang rumah keluarga Qin terdengar begitu menyayat hingga parah. Wartawan yang berkumpul mulai semakin bersemangat merekam setiap detik kejadian itu. Wanita itu berdiri dengan pakaian putih sederhana dan wajah pucat penuh air mata, sengaja menampilkan diri seolah dirinya adalah korban yang baru saja dikhianati. Rambutnya sedikit berantakan, bibirnya gemetar, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi kepedihan yang dibuat-buat namun cukup meyakinkan bagi orang luar. "Aku hanya ingin bertemu Zhou Chuan," katanya sambil menangis di depan kamera. "Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba membatalkan pertunangan kami." Para wartawan langsung saling berebut mengajukan pertanyaan. Beberapa mulai berspekulasi tentang adanya wanita lain di rumah keluarga Qin.
Nama Fang Suxu mulai disebut-sebut pelan di tengah kerumunan. Di lantai 2 rumah besar itu, Fang Suxu berdiri di balik tirai sambil memeluk Xiao Lang erat. Wajahnya semakin pucat melihat adegan di luar. Ia sangat mengenal Fang Ziyi. Wanita itu tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri di depan publik jika tidak punya rencana besar di belakangnya. Zhou Chuan berdiri beberapa langkah di belakang Fang Suxu dengan tatapan dingin mengarah ke luar jendela. Rahangnya mengeras kuat. Ia tahu Fang Ziyi sedang mencoba memutarbalikkan keadaan sebelum berita sebenarnya menyebar lebih luas. Begitu publik bersimpati padanya, keluarga Fang masih punya kesempatan menyelamatkan reputasi mereka. Namun kali ini Zhou Chuan tidak lagi memiliki sedikit pun belas kasihan. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhou Chuan langsung berjalan keluar kamar. Fang Suxu refleks, menoleh. "Kamu mau kemana?" Tanyanya pelan dengan nada cemas yang bahkan tidak ia sadari sendiri. Zhou Chuan berhenti sesaat lalu menoleh ke arahnya. Tatapannya jauh lebih lembut dibanding sebelumnya, tetapi tetap dipenuhi dingin yang menyesakkan. Menyelesaikan semuanya. Setelah mengatakan itu, ia melangkah turun menuju halaman depan rumah. Para wartawan langsung heboh begitu melihat Zhou Chuan muncul. Kamera-kamera segera diarahkan kepadanya. Fang Ziyi yang tadinya menangis langsung berlari mendekat sambil berusaha memegang lengannya. "Zhou Chuan," suaranya penuh air mata. "Katakan pada mereka semua kalau ini hanya salah paham." Namun sebelum tangannya menyentuh pria itu, Zhou Chuan langsung mundur satu langkah dengan tatapan dingin yang membuat Fang Ziyi membeku. Di depan semua wartawan, ia sama sekali tidak memberinya sedikit pun muka. "Nona Fang," ucapnya tenang tetapi penuh tekanan, "aku sudah sangat jelas tadi malam. Pertunangan kita selesai." Wajah Fang Ziyi langsung berubah pucat. Ia tidak menyangka Zhou Chuan akan setega ini di depan media. Air matanya jatuh semakin deras. "Kenapa?" katanya dengan suara pecah. "Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Zhou Chuan menatapnya tanpa emosi sedikit pun. "Kamu lebih tahu dibanding siapapun." Kalimat itu langsung membuat para wartawan semakin ribut. Mereka mulai mencium adanya skandal besar. Salah satu wartawan memberanikan diri bertanya apakah ada orang ketiga di antara mereka. Fang Ziyi langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ia menangis semakin keras lalu berkata sambil gemetar, "Aku tidak tahu apa hubungannya dengan kakakku." Kalimat itu langsung membuat suasana meledak. Nama Fang Suxu akhirnya disebut secara terang-terangan. Di dalam rumah, tangan Fang Suxu mulai dingin. Ia memejamkan mata sesaat sambil memeluk Xiao Lang lebih erat. Ia tahu mulai hari ini hidupnya tidak akan pernah tenang lagi. Seluruh kota mungkin segera mengetahui keberadaannya di rumah keluarga Qin. Zhou Chuan di luar justru tertawa kecil. Mendengar ucapan Fang Ziyi, tawa itu dingin dan penuh ejekan. "Kakakmu," katanya perlahan. "Kalau bukan karena dia, aku mungkin masih hidup dalam kebohonganmu seumur hidup." Wajah Fang Ziyi membeku total. Para wartawan langsung saling pandang. Mereka belum pernah melihat Zhou Chuan bicara seterang ini di depan publik. "Tuan Qin, maksud Anda apa?" salah satu wartawan buru-buru bertanya. Zhou Chuan menatap semua kamera di depannya tanpa sedikit pun keraguan. "Mulai hari ini," katanya tegas, "keluarga Qin tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Fang. Dan siapapun yang berani menyebarkan fitnah terhadap Fang Suxu, berarti melawan keluarga Qin." Kalimat itu seperti petir besar yang menghantam seluruh kerumunan. Para wartawan langsung heboh. Fang Ziyi sendiri hampir jatuh karena syok. Ia tidak pernah membayangkan Zhou Chuan akan melindungi Fang Suxu sejauh ini. Selama bertahun-tahun pria itu selalu dingin dan penuh prasangka terhadap wanita itu. Namun sekarang semuanya berubah hanya dalam semalam. Ibu Fang Ziyi yang baru tiba di lokasi langsung panik melihat situasi semakin tidak terkendali. Ia
Buru-buru menarik putrinya sambil mencoba menghentikan wartawan yang terus memotret wajah mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Beberapa media bahkan mulai menulis judul sensasional hanya dalam hitungan menit. Reputasi keluarga Fang mulai runtuh di depan publik. Zhou Chuan sama sekali tidak peduli. Setelah memberikan pernyataan itu, ia langsung berbalik masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Fang Zi menatap punggung pria itu dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kukunya sampai menusuk telapak tangannya sendiri karena terlalu kuat mengepal. Air mata terus jatuh, tetapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena kebencian yang mulai berubah menjadi kegilaan. Dalam pikirannya hanya ada satu hal sekarang. Jika ia tidak bisa mendapatkan Zhou Chuan, maka Fang Suxu juga tidak akan pernah bisa memilikinya. Ketika Zhou Chuan kembali masuk ke rumah, suasana di dalam masih sunyi. Para pelayan menunduk, ketakutan dan buru-buru menghindar dari jalurnya. Ia langsung naik ke lantai 2 menuju kamar bayi. Begitu membuka pintu, ia melihat Fang Suxu sedang duduk diam sambil memandang keluar jendela dengan wajah kosong. Xiao Lang tertidur kecil di pelukannya. Cahaya matahari pagi masuk, samar melalui tirai tipis dan jatuh di wajah wanita itu yang terlihat sangat rapuh. Untuk sesaat Zhou Chuan hanya berdiri diam memperhatikannya. Dulu ia selalu merasa Fang Suxu terlalu keras kepala dan dingin. Namun sekarang ia baru sadar bahwa semua sikap itu hanyalah cara wanita itu bertahan hidup sendirian. Zhou Chuan perlahan mendekat lalu jongkok di depannya. Aku akan melindungimu, katanya pelan namun serius. Fang Suxu tertawa kecil penuh kepahitan tanpa menatapnya. Dulu aku juga pernah percaya pada kalimat itu. Kata-kata sederhana itu langsung membuat dada Zhou Chuan terasa sesak. Ia tidak bisa membantah karena memang dirinya sendiri yang menghancurkan kepercayaan itu. Fang Suxu akhirnya menoleh perlahan. Matanya merah, tetapi tatapannya sangat tenang. Zhou Chuan, bisiknya pelan, aku tidak membencimu lagi. Tapi, aku juga tidak bisa langsung memaafkanmu. Pria itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Aku tahu. Suasana menjadi hening beberapa saat sampai tiba-tiba suara ponsel Zhou Chuan berdering. Salah satu asistennya menelepon dengan nada panik. Tuan Qin, suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Harga saham keluarga Fang mulai jatuh drastis, tapi ada masalah lain. Seseorang diam-diam menyebarkan rumor bahwa Nona Fang Suxu adalah simpanan. Semuanya sudah aman, bentaknya marah. Sekarang seluruh perusahaan bisa hancur gara-gara kebohonganmu. Ibu Fang Zi buru-buru melindungi putrinya sambil mencoba membela diri. Tetapi pria itu justru semakin murka. Diam, kalian berdua benar-benar bodoh. Kalian pikir Zhou Chuan itu pria yang bisa dipermainkan seumur hidup. Fang Zi menangis sambil memegang wajahnya yang memerah. Aku tidak mau kehilangan dia, gumamnya putus asa. Namun ayahnya tertawa dingin penuh kemarahan. Sekarang bukan soal kehilangan dia. Kalau keluarga Qin menyerang kita, perusahaan bisa bangkrut dalam waktu kurang dari sebulan. Kalimat itu membuat wajah ibu Fang Zi ikut memucat. Selama ini mereka terlalu percaya diri karena mengira Zhou Chuan benar-benar mencintai Fang Zi dan tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka tidak pernah membayangkan rahasia itu terbongkar secepat ini. Keesokan paginya, berita pembatalan pertunangan langsung menyebar ke seluruh kalangan elit kota. Seperti api liar, grup media, perusahaan besar, hingga keluarga-keluarga kaya mulai membicarakannya diam-diam. Semua orang terkejut karena sebelumnya hubungan Zhou Chuan dan Fang Zi terlihat sempurna di depan publik. Banyak spekulasi mulai bermunculan. Beberapa mengatakan Fang Zi berselingkuh. Beberapa menduga ada perebutan saham, sementara sebagian lain mulai mencium keberadaan Fang Suxu di rumah keluarga Qin. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Zhou Chuan. Reputasi pria itu terlalu menakutkan di dunia bisnis.
1. Keputusan darinya bisa menentukan hidup mati banyak perusahaan. Di rumah Qin sendiri, Fang Suxu mulai merasa gelisah. Ia tahu badai sebenarnya baru dimulai. Semalaman ia hampir tidak tidur karena terus memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Ia sangat mengenal Fang Zi dan ibunya. Mereka bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Benar saja, ketika pagi tiba, seorang pelayan datang dengan wajah panik lalu berkata bahwa banyak wartawan sudah berkumpul di depan gerbang rumah keluarga Qin. Fang Suxu langsung memucat. Ia buru-buru memeluk Xiao Lang lebih erat. Zhou Chuan yang baru turun dari lantai atas langsung mengerutkan dahi mendengar laporan itu. Usir semuanya, katanya dingin. Namun sebelum pelayan pergi, suara tangisan Xiao Lang tiba-tiba terdengar lagi. Anak itu terus menempel pada Fang Suxu dan terlihat gelisah sejak pagi. Zhou Chuan memandang mereka cukup lama sebelum akhirnya berkata kepada semua pelayan di ruangan itu, mulai hari ini, siapapun di rumah ini harus memperlakukan Fang Suxu sebagai nyonya kecil keluarga Qin. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mendadak sunyi total. Mata Fang Suxu langsung membesar kaget. Ia bahkan hampir mengira dirinya salah dengar. Namun Zhou Chuan tidak menarik kata-katanya sedikit pun. Tatapannya justru sangat serius saat memandang semua orang satu persatu. Siapapun yang berani tidak hormat padanya, keluar dari rumah ini. Para pelayan buru-buru menundukkan kepala. Ketakutan. Fang Suxu langsung berdiri dengan wajah pucat. Zhou Chuan, kamu gila. Katanya pelan penuh tekanan. Aku tidak butuh status seperti itu. Zhou Chuan menatapnya lama. Ada kelelahan besar di mata pria itu, tetapi juga tekad yang tidak bisa digoyahkan. Xiao Lang adalah anakku dan anakmu. Ucapnya perlahan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil hakmu lagi. Fang Suxu menggigit bibir kuat-kuat, hatinya kacau. Sebagian dirinya ingin mempercayai pria itu lagi seperti dulu, tetapi luka bertahun-tahun tidak mungkin sembuh hanya karena satu malam. Ia terlalu sering kecewa, terlalu sering ditinggalkan sendirian. Sebelum ia sempat menjawab, suara ribut tiba-tiba. Lang, keadaan akan semakin kacau. Fang Suxu menggigit bibir kuat-kuat. Air matanya mulai jatuh. Tanpa sadar, ia merasa sangat lelah. Baru semalam kebenaran terbongkar, tetapi sekarang hidupnya kembali dihantam kekacauan yang lebih besar. Zhou Chuan mengusap air mata di wajahnya pelan. Gerakan itu membuat Fang Suxu sedikit membeku karena selama bertahun-tahun pria itu tidak pernah menyentuhnya selembut ini. Percaya padaku sekali lagi, bisik Zhou Chuan pelan. Kalimat itu membuat hati Fang Suxu terasa nyeri. Dulu ia rela memberikan seluruh kepercayaannya kepada pria ini, lalu akhirnya dihancurkan berkeping-keping. Namun sekarang dalam kondisi seperti ini, ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas gemetar, ia akhirnya mengangguk perlahan. Tidak lama kemudian Zhou Chuan pergi bersama beberapa pengawal keluarga Qin. Mobil-mobil hitam keluar dari halaman rumah dengan cepat meninggalkan kerumunan wartawan yang masih berjaga di depan gerbang. Sementara itu di sebuah villa tua di pinggiran kota, Su Wanrong duduk lemah di kursi roda dengan wajah pucat. Kondisi kesehatannya memang belum pulih sepenuhnya. Sejak kecelakaan bertahun-tahun lalu, di depannya, Ibu Fang Zi berdiri sambil memandangnya. Dengan tatapan penuh kebencian. Kakak ipar, katanya dingin, kau benar-benar melahirkan anak perempuan yang merepotkan. Su Wanrong mencoba bicara tetapi tubuhnya terlalu lemah. Air matanya jatuh perlahan ketika mendengar mereka membicarakan Fang Suxu. Wanita tua itu tertawa kecil penuh ejekan. Kalau dulu kau mati saja bersama suamimu, semuanya tidak akan serumit ini. Su Wanrong langsung gemetar mendengar kalimat itu. Ingatan tentang kecelakaan bertahun-tahun lalu kembali memenuhi kepalanya. Mobil yang direm mendadak, suara benturan keras, darah di mana-mana, dan suaminya yang melindungi dirinya sebelum meninggal di tempat. Napas Su Wanrong mulai memburu.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menatap adik iparnya. Dengan ketakutan yang nyata. Kecelakaan itu, bibirnya bergetar pelan. Wanita itu tersenyum, dingin. Akhirnya kau mulai ingat. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Su Wanrong membeku. Di rumah keluarga Qin, Fang Suxu terus mondar-mandir dengan wajah pucat sambil menggendong Xiao Lang. Anak itu seolah bisa merasakan kecemasan ibunya sehingga terus menempel padanya. Tanpa mau dilepas sedikit pun. Para pelayan juga mulai gelisah karena berita di luar semakin liar. Bahkan beberapa reporter nekat mencoba memanjat pagar rumah demi mendapatkan foto Fang Suxu. Tidak lama kemudian salah satu pelayan datang dengan tablet di tangan dan wajah panik. Nona Fang, katanya ragu-ragu. Ada siaran langsung. Fang Suxu langsung merasa firasat buruk. Ketika layar dinyalakan, wajah Fang Zi muncul di dalam siaran media. Wanita itu duduk dengan mata bengkak penuh air mata sambil berpura-pura rapuh di depan publik. Dengan suara bergetar ia berkata bahwa dirinya telah dikhianati oleh saudara perempuannya sendiri sejak lama. Ia bahkan mengaku bahwa Fang Suxu diam-diam merayu Zhou Chuan demi masuk ke keluarga Qin. Aku tidak menyangka kakakku sendiri akan merebut pria yang kucintai, katanya sambil menangis terseduh. Ribuan komentar simpati langsung membanjiri siaran itu. Fang Suxu menatap layar dengan tubuh dingin. Kebencian dan fitnah itu seolah tidak pernah berhenti mengejarnya seumur hidup. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi Fang Zi di layar tiba-tiba berubah aneh. Wajahnya mendadak pucat ketika seseorang muncul dari belakang kamera. Sebelum siaran terputus, suara dingin Zhou Chuan terdengar jelas di depan publik. Kalau begitu, katanya perlahan namun penuh tekanan, kenapa tidak kau jelaskan juga bagaimana kau mencuri identitas ibu kandung Xiao Lang? Selama bertahun-tahun, seluruh siaran langsung mendadak kacau total. Siaran langsung itu terputus hanya beberapa detik setelah suara Zhou Chuan terdengar, tetapi potongan kalimat tersebut sudah cukup untuk mengguncang seluruh internet. Rekaman layar mulai menyebar dengan kecepatan mengerikan. Dalam hitungan menit, publik yang sebelumnya menghujat Fang Suxu mulai kebingungan. Kata-kata mencuri identitas ibu kandung Xiao Lang langsung menjadi topik paling panas di seluruh media sosial dan portal berita. Semua orang mulai berspekulasi liar. Sementara itu di studio tempat Fang Zi melakukan wawancara, suasana berubah. Kacau total. Para staf panik melihat Zhou Chuan tiba-tiba muncul dengan wajah dingin mengerikan. Aura pria itu begitu menekan sampai tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Fang Zi sendiri duduk membeku di kursi wawancara dengan wajah sepucat mayat. Bibirnya bergetar, hebat ketika melihat Zhou Chuan berdiri tepat di belakang kamera sambil menatapnya tanpa sedikit pun emosi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut pada pria itu. Zhou Chuan perlahan berjalan mendekat lalu mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang bahkan tidak berani bergerak. Karena Nona Fang sangat suka tampil di depan publik, katanya. Tenang namun penuh tekanan, mari kita bicara semuanya dengan jelas di sini. Wajah Fang Zi langsung dipenuhi kepanikan. Zhou Chuan, suaranya pecah sambil mencoba meraih lengan pria itu. Jangan seperti ini. Namun Zhou Chuan langsung menarik tangannya dingin. Sekarang kamu takut? Tanyanya pelan. Bukankah tadi kamu sangat berani memfitnah Fang Suxu di depan seluruh kota? Semua kamera masih merekam. Para wartawan di studio bahkan hampir lupa bernapas karena suasana yang terlalu menegangkan. Fang Zi mulai menangis semakin keras sambil menggeleng. Panik, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Namun Zhou Chuan tertawa kecil penuh ejekan. Masih mau berpura-pura. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tangan asistennya. Lalu melemparkannya ke meja di depan Fang Zi. Beberapa lembar hasil tes DNA langsung tersebar di depan kamera. Ini hasil tes hubungan darah Xiao Lang, ucap Zhou Chuan dingin. Dan ibu kandungnya bukan kamu.
Seluruh studio langsung gempar, bahkan pembawa acara sampai menutup mulutnya sendiri karena terlalu syok. Wajah Fang Zi berubah total. Tubuhnya gemetar, hebat sampai hampir jatuh dari kursi. Ia tidak menyangka Zhou Chuan bergerak secepat ini. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di depan publik. Tidak, gumamnya sambil menggeleng tak percaya. Itu palsu. Zhou Chuan menatapnya tajam. Kalau begitu, jelaskan kenapa Xiao Lang hanya tenang di pelukan Fang Suxu sejak kecil. Fang Zi langsung kehilangan kata-kata. Air matanya terus jatuh, tetapi kali ini tidak ada lagi simpati dari orang-orang di sekelilingnya. Tatapan semua orang mulai berubah penuh curiga dan jijik. Di rumah keluarga Qin, Fang Suxu menatap layar dengan jantung berdegup kacau. Tangannya yang memeluk Xiao Lang mulai gemetar pelan. Ia tidak pernah membayangkan Zhou Chuan akan mengungkap semuanya secara langsung di depan publik seperti ini. Xiao Lang yang berada di pelukannya terlihat tenang sambil memainkan ujung bajunya kecil-kecil tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Fang Suxu memandang wajah anak itu cukup lama hingga air matanya kembali jatuh. Perlahan, selama bertahun-tahun ia bermimpi suatu hari identitas anaknya kembali kepadanya. Namun sekarang ketika hal itu benar-benar terjadi, hatinya justru dipenuhi ketakutan. Dunia luar terlalu kejam. Ia tahu setelah ini semua orang akan menyerangnya lebih ganas lagi. Tidak lama, kemudian ponselnya mulai berdering tanpa henti. Nomor wartawan, nomor asing, bahkan pesan hinaan dan ancaman mulai masuk. Bertubi-tubi, para pelayan juga mulai panik karena gerbang rumah semakin dipenuhi media. Fang Suxu akhirnya mematikan ponselnya lalu memeluk Xiao Lang lebih erat sambil memejamkan mata lelah. Di studio, Fang Zi sudah benar-benar kehilangan kendali. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh air mata dan make up yang luntur. Ia menatap Zhou Chuan dengan kebencian dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Kenapa? Suaranya bergetar keras. Kenapa kamu lebih memilih dia? Zhou Chuan menatapnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Karena sejak awal, orang itu memang Fang Suxu. Kalimat itu seperti pisau terakhir yang menusuk jantung Fang Zi hingga hancur total. Ia langsung tertawa histeris sambil menangis bersamaan. Semua rahasia yang ia tutupi mati-matian akhirnya terbongkar begitu saja. Kalau aku tidak merebut identitas itu, katanya sambil terisak kacau, apakah kamu akan pernah melihatku? Zhou Chuan tidak menjawab. Keheningan pria itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Fang Zi menunduk sambil menggigit bibirnya sampai berdarah. Dalam hatinya ia tahu sejak awal Zhou Chuan tidak pernah benar-benar mencintainya. Semua yang ia miliki hanyalah hasil curian dari Fang Suxu. Namun ia terlalu rakus untuk melepaskannya. Sementara itu di villa tua pinggiran kota, Su Wanrong masih duduk lemah di kursi roda dengan napas tidak stabil. Wajahnya pucat pasi setelah mendengar pengakuan samar dari adik iparnya tentang kecelakaan bertahun-tahun lalu. Wanita tua itu kini berdiri di dekat jendela sambil menatap layar televisi yang menyiarkan kekacauan keluarga Qin secara langsung. Ketika mendengar Zhou Chuan mengumumkan identitas ibu kandung Xiao Lang di depan publik, wajahnya langsung berubah buruk. Bodoh, desisnya marah. Semua jadi kacau gara-gara wanita itu. Su Wanrong menatapnya dengan mata gemetar penuh ketakutan dan kebencian yang perlahan muncul kembali setelah bertahun-tahun tertekan. Jadi benar, bisiknya pelan. Kecelakaan itu memang ulahmu. Wanita itu perlahan menoleh lalu tersenyum dingin tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kalau suamimu tidak mati waktu itu, bagaimana mungkin keluarga Fang jatuh ke tangan kami? Seluruh tubuh Su Wanrong langsung membeku. Air matanya jatuh deras. Ia akhirnya mengerti kenapa selama bertahun-tahun dirinya selalu merasa ada sesuatu yang janggal tentang kecelakaan itu. Namun, sebelum ia sempat bicara lagi, suara pintu villa tiba-tiba terdengar terbuka keras dari luar. Beberapa
Pria berbaju hitam masuk dengan cepat memenuhi ruangan. Wajah Ibu Fang Ziyi langsung berubah. Salah satu pria itu melangkah maju lalu berkata dingin, "Nyonya Fang, Tuan Qin meminta Anda ikut bersama kami." Mata wanita itu langsung melebar panik. Ia baru sadar Zhou Chuan ternyata sudah menemukan tempat ini jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ibu Fang Ziyi mundur beberapa langkah dengan wajah pucat ketika melihat para pria berbaju hitam memenuhi ruangan villa itu. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun memainkan berbagai tipu daya di belakang layar, ia benar-benar merasakan ketakutan yang nyata. Zhou Chuan bergerak terlalu cepat dan terlalu teliti. Wanita itu awalnya berpikir dirinya masih punya waktu untuk mengendalikan keadaan, menyembunyikan Su Wanrong lebih lama, lalu mencari cara membalik opini publik. Namun sekarang bahkan tempat persembunyian ini sudah ditemukan. Su Wanrong, yang duduk di kursi roda memandang para pria itu dengan mata bergetar penuh emosi. Air matanya terus jatuh tanpa suara. Bertahun-tahun hidup dalam trauma dan tekanan akhirnya membuatnya merasa seperti baru terbangun dari mimpi buruk panjang. Salah satu pengawal keluarga Qin berjalan mendekat lalu berkata dengan hormat kepada Su Wanrong, "Nyonya Su, Tuan Qin meminta kami membawa Anda kembali." Kalimat itu membuat mata wanita paruh baya tersebut langsung memerah. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan hormat seperti itu selama bertahun. Anda dan mencoba merebut keluarga saudara perempuannya sendiri. Tatapan Zhou Chuan langsung berubah gelap mengerikan. Sementara Fang Suxu perlahan memejamkan mata, seolah ia sudah menduga perang kotor itu akhirnya benar-benar dimulai. Rumor itu menyebar jauh lebih cepat dibanding dugaan siapapun. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hampir seluruh media hiburan dan bisnis mulai memuat berita tentang perebutan pria antara dua saudari keluarga Fang. Foto Fang Suxu yang sedang menggendong Xiao Lang di rumah keluarga Qin diam-diam bocor ke internet. Entah siapa yang mengambilnya, tetapi jelas sekali semua itu sudah direncanakan. Dalam foto tersebut, Fang Suxu terlihat seperti wanita yang diam-diam tinggal di rumah tunangan saudara perempuannya sambil merawat anak pria itu. Publik yang tidak mengetahui kebenaran langsung mulai menghujatnya habis-habisan. Banyak yang menyebutnya wanita murahan, perebut suami orang, bahkan ada yang mengatakan ia sengaja mendekati Xiao Lang untuk masuk ke keluarga Qin. Semua komentar itu seperti pisau yang menusuk tanpa henti. Fang Suxu duduk diam di kamar sambil memegang ponselnya dengan tangan dingin. Ia sudah terbiasa dihina sejak kecil, tetapi membaca ribuan orang asing mengutuk dirinya tetap membuat dadanya terasa sesak. Zhou Chuan yang berdiri di dekat jendela membaca berita-berita itu dengan wajah semakin gelap. Aura dingin di sekelilingnya membuat seluruh ruangan terasa menekan. Ia tahu siapa yang bermain di balik semua ini. Keluarga Fang sedang mencoba menghancurkan Fang Suxu sebelum dirinya sempat mengungkap kebenaran ke publik. Dengan begitu, bahkan jika nanti identitas Xiao Lang terbongkar, orang-orang akan lebih dulu percaya bahwa Fang Suxu adalah wanita licik yang sengaja menjebak Zhou Chuan. Tiba-tiba ponsel Fang Suxu bergetar lagi. Kali ini nomor rumah sakit tempat ibunya dirawat muncul di layar. Jantungnya langsung berdegup tidak tenang. Begitu telepon diangkat, suara perawat terdengar panik. "Nona Fang, ibu Anda hilang." Wajah Fang Suxu langsung pucat seketika. "Apa maksud Anda hilang?" tanyanya dengan suara gemetar. Perawat menjelaskan bahwa beberapa orang datang mengaku sebagai keluarga pasien lalu membawa Su Wanrong pergi pagi tadi. Fang Suxu langsung berdiri terlalu cepat sampai hampir kehilangan keseimbangan. Zhou Chuan buru-buru memegang bahunya. "Ada apa?" tanyanya tajam. Fang Suxu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Ibuku dibawa pergi." Kalimat itu langsung membuat tatapan Zhou Chuan berubah dingin mengerikan. Ia langsung menghubungi asistennya dan memerintahkan seluruh jaringan keluarga Qin untuk mencari keberadaan Su Wanrong secepat mungkin.
Namun Fang Suxu sudah terlalu panik untuk tenang. Ia sangat mengenal ibu Fang Zi. Wanita itu bisa melakukan apa saja. Ketika terpojok, aku harus pergi mencarinya sekarang, katanya sambil mencoba melepaskan pelukan Xiao Lang. Namun anak kecil itu langsung menangis begitu merasa Fang Suxu hendak pergi. Xiao Lang memeluk bajunya erat sambil terus menangis tidak mau dilepas. Fang Suxu hampir ikut menangis melihatnya. Hatinya terasa seperti sedang ditarik kedua arah sekaligus. Di satu sisi ada ibunya yang mungkin sedang dalam bahaya, di sisi lain ada anaknya yang tidak mau berpisah darinya. Sedikitpun, Zhou Chuan langsung mengambil keputusan cepat. Kamu tetap di rumah, katanya tegas. Aku yang akan cari ibumu. Fang Suxu langsung menggeleng keras. Tidak. Aku harus ikut. Namun Zhou Chuan memegang kedua bahunya kuat-kuat sambil menatap matanya dalam-dalam. Dengar, padaku. Sekarang semua media sedang memburumu. Kalau kamu keluar sambil membawa Xiao terjadi. Fang Suxu sendiri duduk diam di kamar sambil memeluk Xiao Lang yang baru selesai minum susu. Anak kecil itu tampak sama sekali tidak mengerti kekacauan besar yang sedang melanda hidup mereka. Ia hanya terus menempel pada Fang Suxu seperti takut wanita itu menghilang lagi. Fang Suxu mengusap rambut lembut anaknya perlahan sambil menahan air mata. Ia merasa begitu lelah, sampai seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Hidupnya selama ini sudah cukup sulit, tetapi sekarang semua luka lama dipaksa terbuka di depan seluruh publik. Pintu kamar perlahan terbuka. Zhou Chuan masuk dengan wajah dingin dan lelah. Jas hitamnya masih sedikit berantakan setelah kekacauan di studio tadi. Begitu melihat Fang Suxu duduk diam, sambil memeluk Xiao Lang, langkahnya melambat. Hatinya terasa sesak melihat pemandangan itu. Wanita yang selama ini ia salah pahami kini justru terlihat seperti seseorang yang menanggung seluruh penderitaan dunia sendirian. Zhou Chuan berjalan mendekat lalu duduk perlahan di depan mereka. Aku sudah menemukan ibumu, katanya pelan. Mata Fang Suxu langsung membesar. Benarkah? Suaranya gemetar penuh harapan dan ketakutan. Zhou Chuan mengangguk. Dia aman. Pengawal sedang membawanya ke sini. Air mata Fang Suxu langsung jatuh seketika. Seluruh tubuhnya terasa lemas karena terlalu lega. Ia menutup mulutnya sendiri sambil menangis tanpa suara. Bertahun-tahun ia hidup hanya bersama ibunya setelah kehilangan ayahnya. Su Wanrong adalah satu-satunya keluarga yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Zhou Chuan memandang wanita itu cukup lama sebelum akhirnya mengangkat tangan perlahan lalu menghapus air mata di pipinya. Kali ini Fang Suxu tidak langsung menghindar seperti sebelumnya. Mungkin karena terlalu lelah, mungkin karena hatinya sudah terlalu penuh rasa sakit untuk terus melawan. Zhou Chuan memandangnya dalam-dalam dengan mata merah samar. Aku akan memperbaiki semuanya, bisiknya pelan. Fang Suxu tertawa kecil penuh kepahitan sambil menunduk. Ada beberapa luka, katanya lirih, yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Kalimat itu membuat Zhou Chuan terdiam lama. Ia tahu Fang Suxu benar. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menebus semuanya mulai sekarang, waktu bertahun-tahun yang hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Beberapa saat kemudian suara mobil terdengar masuk ke halaman rumah keluarga Qin. Fang Suxu langsung berdiri dengan wajah tegang sambil tetap menggendong Xiao Lang. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ketika pintu kamar akhirnya terbuka lagi dan Su Wanrong didorong masuk dengan kursi roda, Fang Suxu langsung membeku di tempat. Mata ibu dan anak itu bertemu dalam keheningan yang penuh luka bertahun-tahun. Wajah Su Wanrong terlihat jauh lebih tua dan lemah dibanding terakhir kali mereka bertemu. Air matanya langsung jatuh begitu melihat putrinya berdiri di sana sambil menggendong Xiao Lang. Susu. Suaranya pecah penuh tangis. Fang Suxu akhirnya tidak mampu menahan dirinya lagi. Ia berlari mendekat sambil menangis keras untuk pertama
Kalinya setelah sekian lama menahan semuanya sendirian. Ibu, seluruh tubuhnya gemetar ketika berlutut di depan kursi roda itu sambil memeluk ibunya erat. Xiao Lang yang berada di tengah. Pelukan mereka terlihat bingung tetapi ikut memeluk Fang Suxu kecil-kecil. Su Wanrong menangis, sambil terus mengusap wajah putrinya dengan tangan gemetar. "Maafkan ibu," katanya berulang kali dengan suara hancur. "Ibu gagal melindungimu." Fang Suxu hanya terus menangis sambil menggeleng kuat-kuat. Pemandangan itu membuat Zhou Chuan yang berdiri tidak jauh dari sana merasakan sesak luar biasa di dadanya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami seberapa dalam penderitaan yang telah dialami Fang Suxu selama bertahun-tahun. Tangisan Fang Suxu dan Su Wanrong memenuhi kamar itu cukup lama hingga suasana di sekitarnya ikut terasa berat dan sesak. Bertahun-tahun penderitaan, rasa takut, kehilangan, dan penyesalan akhirnya pecah dalam satu pelukan yang terlambat namun begitu dalam. Su Wanrong terus menggenggam wajah putrinya dengan tangan gemetar sambil menangis tanpa henti. Ia melihat luka di mata Fang Suxu yang tidak pernah ada dulu. Gadis lembut yang selalu tersenyum itu kini berubah menjadi wanita yang terlalu lelah menghadapi hidup. Bahkan ketika menangis, Fang Suxu masih berusaha menahan suaranya agar tidak membangunkan Xiao Lang. Hal kecil itu justru membuat hati Su Wanrong semakin hancur. Ia tahu putrinya pasti sudah terlalu sering menahan semuanya sendirian sampai terbiasa menyembunyikan rasa sakitnya sendiri. Xiao Lang yang berada di tengah. Pelukan mereka mulai mengeluarkan suara kecil bingung. Anak itu memandang Su Wanrong cukup lama dengan mata bulatnya sebelum perlahan mengulurkan tangan kecil menyentuh pipi wanita tua. Itu, Su Wanrong langsung menangis semakin keras sambil memegang tangan mungil cucunya. "Anak, baik," bisiknya dengan suara pecah. "Kau sangat mirip ibumu waktu kecil." Fang Suxu kembali menundukkan kepala sambil memeluk Xiao Lang lebih erat. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi panjang yang melelahkan. Zhou Chuan berdiri diam beberapa langkah dari mereka sambil memandang pemandangan itu. Dengan dada terasa berat, tidak ada kata yang mampu menggambarkan penyesalan di dalam dirinya. Saat ini, selama bertahun-tahun ia hidup dalam kebohongan dan justru melukai orang yang paling tidak bersalah. Bahkan ketika Fang Suxu sudah berada tepat di depan matanya, ia tetap memilih percaya pada Fang Zi. Ia mengingat kembali semua perlakuannya kepada Fang Suxu. Tatapan dingin, hinaan, kecurigaan, dan sikap kasarnya ketika wanita itu hanya ingin dekat dengan Xiao Lang. Setiap ingatan itu kini berubah seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, salah satu pengawal masuk membawa beberapa dokumen dan menyerahkannya kepada Zhou Chuan. Tatapan pria itu langsung berubah dingin ketika membaca isi laporan tersebut. Asistennya ternyata sudah menemukan bukti baru tentang kecelakaan keluarga Fang bertahun-tahun lalu. Mobil sengaja dirusak sebelum perjalanan malam itu. Dan orang yang menghubungi bengkel ilegal tersebut memiliki hubungan langsung dengan keluarga Fang cabang kedua, yaitu keluarga ibu Fang Zi. Rahang Zhou Chuan langsung mengeras. Jika bukti ini benar-benar lengkap, berarti keluarga Fang bukan hanya mencuri identitas Fang Suxu, tetapi juga menyebabkan kematian ayahnya. Su Wanrong yang melihat perubahan ekspresi Zhou Chuan perlahan mulai merasa tidak tenang. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lemah. Zhou Chuan menatap wanita itu beberapa saat, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kami menemukan sesuatu tentang kecelakaan dulu." Tubuh Su Wanrong langsung membeku. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Ia memang sudah mencurigainya sejak mendengar pengakuan adik iparnya di villa tadi, tetapi mendengar hal itu secara langsung tetap membuat hatinya terasa runtuh. Fang Suxu juga langsung mengangkat kepala. "Kecelakaan ayah." Suaranya bergetar pelan. Zhou Chuan mengangguk perlahan. "Kemungkinan besar itu bukan kecelakaan biasa." Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Fang Suxu merasa kepalanya berdengung keras.
Sejak kecil ia hidup dengan keyakinan bahwa ayahnya meninggal karena nasib buruk. Ia bahkan pernah menyalahkan dirinya sendiri karena malam itu memaksa ayahnya pulang lebih cepat demi menghadiri acara sekolahnya keesokan hari. Namun sekarang jika semua itu ternyata direncanakan, berarti hidup keluarganya benar-benar dihancurkan dengan sengaja. Su Wanrong mulai menangis lagi sambil menutup wajahnya sendiri. Aku sudah curiga, gumamnya lirih penuh penyesalan. Tapi aku terlalu takut. Fang Suxu. Tahun terakhir, setelah suaminya meninggal, hidupnya perlahan dirampas sedikit demi sedikit oleh keluarga Fang. Bahkan anak kandungnya sendiri harus tumbuh sambil menerima hinaan dan perlakuan tidak adil setiap hari. Su Wanrong menggenggam sisi kursi rodanya kuat-kuat sambil menahan tangis. Di sisi lain, Ibu Fang Zi mulai panik dan mencoba menghalangi. Kalian tidak punya hak membawa kakak iparku pergi. Bentaknya tajam, namun salah satu pengawal langsung menatapnya dingin. Nyonya Fang, katanya tegas, kami juga sudah menyerahkan bukti kepada polisi tentang dugaan penculikan pasien rumah sakit dan manipulasi identitas keluarga. Wajah wanita itu langsung berubah abu-abu. Sebelum ia sempat bereaksi lagi, suara sirene polisi terdengar samar mendekati villa. Tubuh Ibu Fang Zi langsung membeku total. Ia tidak menyangka Zhou Chuan benar-benar menyeret masalah ini sampai ke polisi. Selama ini keluarga Fang selalu menyelesaikan semua urusan secara diam-diam, menggunakan uang dan koneksi. Namun kali ini lawan mereka adalah keluarga Qin. Dan ketika Zhou Chuan benar-benar murka, tidak ada ruang lagi untuk kompromi. Wanita itu mulai kehilangan seluruh ketenangannya. Tidak mungkin, gumamnya sambil mundur perlahan. Su Wanrong memandang adik iparnya itu dengan mata penuh air mata dan kebencian yang akhirnya tidak bisa lagi ditahan. Kenapa? Suaranya serak dan lemah namun penuh luka. Kenapa kau melakukan semua itu kepada kami? Wanita itu langsung menoleh tajam. Karena suamimu terlalu bodoh. Bentaknya tiba-tiba seperti orang kehilangan akal. Selama hidupnya dia selalu lebih unggul. Ayah, mertua selalu memilihnya. Semua warisan jatuh ke tangannya. Bahkan setelah mati pun putrimu masih lebih disayang. Urat di lehernya menegang saat seluruh kebencian yang dipendam bertahun-tahun akhirnya meledak keluar. Kalau aku tidak merebut semuanya, apa yang tersisa untuk keluargaku? Su Wanrong langsung menangis semakin keras. Ia tidak pernah membayangkan iri hati seseorang bisa berubah menjadi racun sedalam ini. Tidak lama kemudian polisi masuk ke dalam villa bersama beberapa petugas lain. Ibu Fang Zi langsung berusaha kabur lewat pintu belakang, tetapi pengawal keluarga Qin lebih cepat menangkapnya. Wanita itu mulai berteriak histeris sambil meronta-ronta tidak terima. Penampilannya yang selama ini anggun dan elegan kini benar-benar hancur total. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh ketakutan, dan matanya liar seperti orang yang hampir kehilangan kewarasan. Su Wanrong hanya bisa menatap semua itu sambil gemetar lemah. Tubuhnya sudah terlalu rapuh setelah bertahun-tahun sakit dan tertekan. Ketika salah satu pengawal mendorong kursi rodanya keluar villa, wanita itu memandang langit siang yang suram dengan mata kosong. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran sekarang. Ia harus bertemu Fang Suxu. Ia harus meminta maaf kepada putrinya karena gagal melindunginya selama ini. Sementara itu di rumah keluarga Qin, suasana semakin kacau setelah siaran langsung tadi. Wartawan sudah hampir memenuhi seluruh jalan depan rumah. Bahkan beberapa media besar nasional mulai ikut meliput kasus itu. Nama Fang Suxu kini berada di pusat perhatian seluruh kota. Dari wanita yang sebelumnya dicap perebut tunangan saudara sendiri, kini banyak orang mulai curiga bahwa sebenarnya dialah korban terbesar dalam semua kejadian ini. Namun bersamaan dengan itu, semakin banyak pula komentar kejam bermunculan. Banyak orang menuduh Fang Suxu sengaja diam selama bertahun-tahun demi merebut keluarga Qin di saat yang tepat.
Dunia luar tidak peduli siapa yang benar atau salah. Mereka hanya menikmati drama dan skandal yang sedang. Pria itu mematikan telepon lalu kembali menatap rumah keluarga Qin dengan mata dingin tanpa emosi. Wajahnya tertutup bayangan malam, hanya ujung rokok di tangannya yang menyala samar. Ketika ia mengisapnya perlahan, tidak lama kemudian sebuah mobil lain berhenti di belakangnya. Dua pria berbadan besar turun sambil membawa tas hitam. Targetnya hanya wanita itu. Salah. Satu dari mereka bertanya rendah. Pria pertama mengangguk pelan. Nona Fang bilang jangan sentuh anaknya. Tapi kalau perlu, buat kekacauan besar supaya keluarga Qin tidak sempat mengejar. Kedua pria itu saling pandang lalu tersenyum tipis penuh arti. Jelas sekali mereka bukan orang biasa. Di dunia gelap kota ini, uang bisa membeli apa saja, termasuk penculikan dan kecelakaan yang dibuat seolah kebetulan. Di dalam rumah keluarga Qin, Fang Suxu masih duduk, diam di balkon tanpa mengetahui bahaya sedang mendekat perlahan ke arahnya. Xiao Lang tertidur, lelap di pelukannya dengan napas kecil hangat yang sesekali menyentuh lehernya. Zhou Chuan berdiri di dekat pintu balkon sambil memandang mereka dalam diam. Hatinya dipenuhi emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun hidupnya hanya dipenuhi pekerjaan, ambisi, dan tanggung jawab keluarga. Ia pikir perasaan terhadap Fang Ziyi adalah cinta, padahal sekarang ia baru sadar bahwa semua itu lebih seperti kewajiban dan kebiasaan yang dibangun dari kebohongan panjang. Sementara terhadap Fang Suxu, perasaannya justru selalu rumit sejak awal. Ia marah ketika wanita itu menjauh, kesal ketika melihatnya dekat dengan pria lain, dan tanpa sadar selalu memperhatikannya lebih dari siapapun. Hanya saja ia terlalu dibutakan oleh kebencian dan prasangka sampai tidak pernah mau melihat semuanya dengan jelas. Tidak lama kemudian salah satu pengawal keluarga Qin datang menghampiri dengan wajah serius. Tuan Qin, katanya pelan, kami menemukan beberapa orang mencurigakan di sekitar gerbang belakang. Tatapan Zhou Chuan langsung berubah tajam. Tangkap mereka diam-diam, ucapnya. Dingin. Jangan buat keributan dulu. Pengawal itu segera mengangguk lalu pergi. Fang Suxu yang mendengar percakapan itu perlahan menoleh. Ada apa? Tanyanya cemas. Zhou Chuan langsung menenangkan ekspresinya. Tidak ada apa-apa. Namun Fang Suxu terlalu mengenal tatapan seperti itu. Sejak kecil ia hidup di tengah keluarga yang penuh tipu daya sehingga instingnya sangat peka terhadap bahaya. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Ia menunduk memandang Xiao Lang yang masih tidur lalu tanpa sadar memeluk anak itu lebih erat. Beberapa menit kemudian suara langkah cepat terdengar dari bawah. Salah satu pengawal tiba-tiba masuk dengan wajah panik. Tuan Qin, mereka sengaja membuat keributan di gerbang depan. Zhou Chuan langsung mengerutkan dahi. Apa? Pengawal itu buru-buru menjelaskan bahwa sekelompok orang tiba-tiba menyerang wartawan di luar rumah sehingga suasana menjadi kacau. Para media berteriak dan saling dorong di depan gerbang. Zhou Chuan langsung menyadari sesuatu. Sial, gumamnya pelan. Itu pengalihan perhatian. Benar saja, hampir bersamaan dengan itu lampu di lantai 2 tiba-tiba mati seluruhnya. Suasana langsung gelap gulita. Fang Suxu refleks memeluk Xiao Lang erat ketika mendengar suara kaca pecah. Dari arah lorong, jantungnya langsung berdetak liar. Zhou Chuan, suaranya bergetar ketakutan. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi, pintu balkon tiba-tiba dibuka paksa dari luar. Seorang pria bertopeng masuk dengan cepat. Fang Suxu langsung menjerit kecil sambil memeluk Xiao Lang erat-erat ke dadanya. Zhou Chuan bergerak jauh lebih cepat. Ia langsung menarik Fang Suxu ke belakang tubuhnya lalu menghantam pria itu dengan pukulan keras sampai tubuhnya terbanting ke pagar balkon. Namun dua pria lain segera masuk dari arah lorong. Salah satu dari mereka mencoba menggenggam tangan ibunya erat sambil berusaha menahan emosinya sendiri. Dadanya terasa
Begitu sakit sampai hampir sulit bernapas. Di saat yang sama, di rumah keluarga Fang, suasana sudah benar-benar seperti neraka. Setelah siaran langsung tadi, reputasi keluarga mereka jatuh total. Investor mulai menarik dana, saham perusahaan terus merosot, dan telepon dari berbagai mitra bisnis tidak berhenti berdatangan. Ayah Fang Zi berdiri di ruang kerja sambil membanting semua barang yang ada di meja. Wajahnya merah penuh amarah. Sampah, bentaknya sambil menatap Fang Zi yang menangis di sudut ruangan. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Fang Zi sendiri tampak seperti kehilangan jiwanya. Rambutnya berantakan, matanya kosong, dan seluruh tubuhnya masih gemetar sejak pulang dari studio. Namun dibanding ketakutan, kebencian di dalam dirinya justru tumbuh semakin besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhou Chuan melindungi Fang Suxu sejauh itu. Dalam pikirannya, semua ini salah Fang Suxu. Jika wanita itu tidak kembali, semuanya pasti tetap sempurna. Seperti sebelumnya, aku tidak akan kalah, gumamnya pelan sambil menggigit bibirnya kuat-kuat. Ayahnya langsung menatapnya marah. Masih bicara omong kosong seperti itu. Namun Fang Zi perlahan mengangkat kepala. Tatapannya mulai terlihat menyeramkan. Kalau Fang Suxu menghilang, katanya pelan sambil tersenyum tipis penuh kegilaan, semuanya akan kembali seperti semula. Kalimat itu membuat ayahnya langsung membeku sesaat. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa putrinya mungkin sudah kehilangan akal sepenuhnya. Malam mulai turun perlahan di rumah keluarga Qin. Setelah dokter pribadi keluarga Qin memeriksa kondisi Su Wanrong dan memastikan wanita itu cukup stabil, suasana akhirnya sedikit lebih tenang. Namun Fang Suxu sama sekali tidak bisa merasa tenang. Ia duduk di balkon kamar sambil memandang langit malam dengan Xiao Lang tertidur di pelukannya. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan rambut panjangnya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Zhou Chuan keluar ke balkon. Beberapa menit kemudian sambil membawa selimut tipis. Tanpa bicara ia menyampirkannya, perlahan di bahu Fang Suxu. Wanita itu tidak menolak, tetapi juga tidak menatapnya. Keheningan di antara mereka terasa rumit dan penuh emosi yang sulit dijelaskan. Zhou Chuan berdiri di sampingnya cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, aku akan menyerahkan semua bukti tentang kecelakaan ayahmu ke polisi besok. Fang Suxu memejamkan mata sesaat. Air matanya hampir jatuh lagi. Kalau ayah masih hidup, bisiknya lirih, mungkin hidupku tidak akan seperti ini. Zhou Chuan langsung merasa dadanya sesak mendengar suara wanita itu yang penuh kelelahan. Ia perlahan menoleh memandang Fang Suxu yang terus menatap jauh ke depan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa takut. Takut bahwa meskipun semua kebenaran akhirnya terbuka, Fang Suxu tetap tidak akan pernah kembali padanya lagi. Namun di balik gelap malam itu, sebuah mobil hitam berhenti diam tidak jauh dari gerbang rumah keluarga Qin. Seorang pria turun perlahan sambil menatap rumah besar itu dengan wajah dingin. Di tangannya terdapat beberapa foto Fang Suxu bersama Xiao Lang. Pria itu mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon seseorang. Nona Fang, katanya pelan kepada orang di seberang sambil terus menatap rumah keluarga Qin, saya sudah sampai. Suara Fang Zi terdengar lirih namun penuh kebencian dari telepon. Aku tidak peduli bagaimana caranya, katanya dingin. Bawa Fang Suxu pergi dari sana. Merebut Xiao Lang dari pelukan Fang Suxu. Wanita itu langsung melawan mati-matian sambil menangis panik. Jangan sentuh anakku, teriaknya penuh ketakutan. Xiao Lang ikut terbangun dan menangis keras karena suasana kacau itu. Salah satu pria berusaha menarik tangan Fang Suxu dengan kasar, tetapi Zhou Chuan langsung menghantam wajahnya tanpa ampun. Pertarungan di ruangan sempit itu berlangsung brutal. Suara barang pecah memenuhi kamar. Para pengawal keluarga Qin mulai berdatangan dari bawah, namun para penyerang jelas sudah memperhitungkan semuanya. Dalam kekacauan itu,
Salah satu pria berhasil mencengkeram lengan Fang Suxu lalu menyeretnya menuju balkon. Fang Suxu berusaha melawan sambil tetap memeluk Xiao Lang sekuat tenaga. Air matanya bercampur ketakutan dan kepanikan. Zhou Chuan yang melihat itu langsung berubah. Seperti orang gila, ia menghantam pria di depannya sampai terjatuh lalu berlari ke arah Fang Suxu. Namun tepat saat itu, pria yang memegang Fang Suxu mengeluarkan pisau kecil lalu menahannya di dekat tubuh wanita itu. "Jangan bergerak," bentaknya kasar. Seluruh ruangan langsung membeku. Xiao Lang menangis semakin keras di pelukan Fang Suxu. Wajah wanita itu pucat seperti kertas. Tangannya gemetar hebat tetapi ia tetap memeluk anaknya mati-matian. Zhou Chuan berdiri. Beberapa langkah dari mereka dengan mata merah dipenuhi amarah dan ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Lepaskan mereka," suaranya rendah namun berbahaya. Pria itu tertawa kecil. "Nona Fang ternyata sangat berharga." Zhou Chuan mengepalkan tangannya kuat sampai uratnya menonjol. "Aku bilang lepaskan mereka." Aura membunuh di tubuhnya begitu kuat sampai bahkan para penyerang lain mulai terlihat tegang. Namun tiba-tiba Fang Suxu merasakan sesuatu dingin menempel di pinggangnya. Pisau itu perlahan menusuk kulitnya sedikit demi sedikit. Air matanya langsung jatuh karena takut. Ia tidak takut mati. Yang membuatnya takut adalah Xiao Lang berada di dalam pelukannya sekarang. Anak kecil itu terus menangis sambil memanggilnya dengan suara tidak jelas. "Mama, Mama." Suara kecil itu membuat seluruh tubuh Zhou Chuan membeku sesaat. Itu pertama kalinya Xiao Lang memanggil Fang Suxu seperti itu dengan jelas di depan semua orang. Bahkan di tengah ketakutan dan kekacauan, anak itu tetap secara naluriah mencari ibunya sendiri. Mata Fang Suxu langsung dipenuhi air mata semakin deras ketika mendengar panggilan itu. Namun situasi menjadi semakin berbahaya. Pisau di tangan pria itu mulai menekan lebih dalam. Zhou Chuan perlahan mengangkat kedua tangannya menunjukkan bahwa ia tidak akan bergerak. Tetapi tatapannya sama sekali tidak lepas dari Fang Suxu. Di dalam dirinya hanya ada satu pikiran sekarang. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh ibu dan anak itu lagi. Detik berikutnya semuanya terjadi sangat cepat. Salah satu pengawal keluarga Qin yang berhasil masuk diam-diam dari sisi balkon tiba-tiba menembakkan peluru bius ke arah penyerang. Pria itu refleks menoleh sesaat. Dan hanya sepersekian detik itulah yang dibutuhkan Zhou Chuan. Ia langsung menerjang ke depan tanpa ragu. Fang Suxu menjerit ketakutan ketika tubuh Zhou Chuan menghantam pria itu keras sampai mereka bertiga jatuh ke lantai. Pisau di tangan penyerang terlepas, tetapi dalam kekacauan itu ujungnya tetap sempat menggores sisi tubuh Zhou Chuan. Cukup dalam, darah langsung mengalir membasahi kemeja putihnya. Fang Suxu membeku total. Melihat darah itu, "Zhou Chuan!" teriaknya panik. Para pengawal segera mengamankan para penyerang yang tersisa. Ruangan akhirnya kembali tenang, hanya tersisa suara tangisan Xiao Lang dan napas berat semua orang. Zhou Chuan masih berdiri di depan Fang Suxu meski darah terus menetes dari tubuhnya. Wajahnya pucat tetapi matanya tetap tertuju pada wanita itu seolah memastikan Fang Suxu dan Xiao Lang benar-benar selamat. Fang Suxu sendiri sudah gemetar hebat, sambil memeluk Xiao Lang yang masih menangis ketakutan. Ketika melihat darah terus mengalir dari tubuh Zhou Chuan, seluruh pertahanan di hatinya akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Fang Suxu berlutut di lantai sambil memeluk Xiao Lang erat ketika melihat darah terus mengalir dari sisi tubuh Zhou Chuan. Wajahnya yang tadi pucat karena ketakutan kini berubah semakin putih. Tangannya mulai gemetar hebat sampai hampir tidak mampu menopang tubuh anaknya sendiri. Zhou Chuan masih berdiri beberapa langkah di depan mereka dengan napas berat dan wajah menegang menahan sakit, tetapi tatapannya sama sekali tidak memedulikan luka di tubuhnya. Matanya hanya tertuju pada Fang Suxu dan Xiao Lang, memastikan keduanya benar-benar aman.
Para pengawal segera menyeret para penyerang keluar kamar, sementara beberapa pelayan panik memanggil dokter keluarga Qin. Suasana di ruangan itu kacau dan penuh suara langkah tergesa. Tetapi Fang Suxu justru merasa telinganya berdengung kosong. Yang bisa ia lihat hanya noda darah merah yang semakin melebar di kemeja Zhou Chuan. Xiao Lang masih menangis keras sambil memeluk leher Fang Suxu erat-erat, tetapi wanita itu hampir tidak mampu mendengar suara apa pun selain detak jantungnya sendiri yang kacau. Zhou Chuan akhirnya sedikit goyah karena kehilangan darah. Fang Suxu refleks berdiri lalu bergerak, cepat menahan tubuh pria itu sebelum jatuh. Begitu tangannya menyentuh tubuh Zhou Chuan yang hangat dan dipenuhi darah, air mata Fang Suxu langsung jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Kenapa kamu sebodoh itu?" Suaranya pecah sambil berusaha menopang tubuh pria tersebut. Zhou Chuan menatapnya pelan. Di tengah wajah pucat dan napas beratnya, ia justru tersenyum tipis penuh kelelahan. "Karena aku tidak bisa kehilangan kalian lagi," bisiknya lirih. Kalimat sederhana itu membuat hati Fang Suxu terasa seperti diremas kuat. Bertahun-tahun ia menunggu pengakuan dan perlindungan seperti ini, tetapi semuanya datang ketika terlalu banyak luka sudah terlanjur tertinggal di antara mereka. Zhou Chuan perlahan mengangkat tangan lalu menyentuh wajah Xiao Lang yang masih menangis. "Ayah tidak apa-apa," gumamnya pelan kepada anak kecil itu. Namun, darah yang terus mengalir membuat Fang Suxu semakin panik. "Jangan bicara lagi," katanya dengan mata merah penuh air mata. "Dokter segera datang." Zhou Chuan tidak menjawab lagi. Tubuhnya mulai terasa berat. Ia memang terbiasa menghadapi berbagai situasi berbahaya dalam dunia bisnis. Tetapi malam ini berbeda. Ketika melihat pisau itu menempel di tubuh Fang Suxu tadi, pikirannya benar-benar kosong. Ia hanya tahu satu hal, dirinya rela terluka berkali-kali asalkan wanita itu dan Xiao Lang tidak disentuh siapapun lagi. Tidak lama kemudian dokter keluarga Qin masuk tergesa bersama beberapa perawat pribadi. Mereka langsung membawa Zhou Chuan ke kamar sebelah untuk menghentikan pendarahan. Fang Suxu masih berdiri membeku sambil memeluk Xiao Lang. Tangannya penuh darah Zhou Chuan. Bahkan bajunya juga terkena bercak merah di mana-mana. Su Wanrong yang mendengar keributan tadi akhirnya didorong masuk oleh pelayan dengan wajah sangat cemas. Ketika melihat kondisi putrinya yang gemetar sambil menangis diam-diam, hati wanita itu langsung hancur lagi. "Susu," panggilnya pelan penuh khawatir. Fang Suxu perlahan menoleh. Wajahnya dipenuhi air mata dan ketakutan yang belum hilang. "Ibu," suaranya serak. "Dia terluka karena melindungi kami." Su Wanrong memandang darah di tangan putrinya cukup lama sebelum akhirnya menghela napas berat. Penuh emosi rumit, ia tahu Zhou Chuan memang sudah melakukan kesalahan besar kepada Fang Suxu selama bertahun-tahun, tetapi malam ini pria itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi ibu dan anak itu tanpa ragu sedikit pun. Di sisi lain rumah keluarga Fang Ziyi sedang duduk sendirian di kamar dengan mata kosong. Ketika salah satu orang suruhannya menelepon panik, begitu mendengar rencana penculikan gagal dan Zhou Chuan terluka, wajahnya langsung berubah drastis. "Apa maksudmu gagal?" bisiknya tajam. Sambil berdiri mendadak, suara pria di telepon terdengar ketakutan. Pengawal keluarga Qin terlalu banyak dan Tuan Qin sendiri melindungi wanita itu seperti orang gila. Fang Ziyi langsung menggigit bibirnya keras sampai berdarah. Kebencian di matanya semakin mengerikan. Dalam bayangannya, Zhou Chuan seharusnya tetap membenci Fang Suxu. Seharusnya pria itu tidak pernah rela terluka demi wanita tersebut. Namun sekarang kenyataan di depannya justru seolah menamparkan seluruh harga dirinya. Ia perlahan tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar sangat menyeramkan. Dalam kamar gelap itu, jadi dia benar-benar mencintainya, gumamnya lirih sambil menatap kosong ke depan. Air mata perlahan jatuh lagi di wajahnya. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam
Kebohongan yang bahkan dirinya sendiri mulai percaya. Ia memaksa diri yakin bahwa jika terus berada di sisi Zhou Chuan, suatu hari pria itu pasti akan benar-benar mencintainya. Tetapi sekarang, semuanya hancur total. Dan yang paling menyakitkan, orang yang selalu dipilih Zhou Chuan ternyata tetap Fang Suxu sejak awal. Di rumah keluarga Qin, operasi kecil untuk menjahit luka Zhou Chuan berlangsung hampir 1 jam. Fang Suxu tidak mau meninggalkan depan kamar sedikit pun. Xiao Lang akhirnya tertidur kelelahan. Di pelukannya setelah terlalu lama menangis. Su Wanrong beberapa kali mencoba membujuk putrinya beristirahat, tetapi Fang Suxu hanya diam sambil terus menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Hatinya kacau tidak karuan. Ia membenci dirinya sendiri karena masih merasa begitu takut melihat Zhou Chuan terluka. Setelah semua yang terjadi, seharusnya ia sudah mati rasa terhadap pria itu. Namun ketika melihat darah mengalir tadi, tubuhnya justru bergerak lebih dulu sebelum pikirannya sempat bereaksi. Ia takut, sangat takut. Perasaan itu membuatnya semakin bingung terhadap hatinya sendiri. Tidak lama kemudian pintu kamar akhirnya terbuka. Dokter keluar sambil melepas sarung tangan dengan wajah lega. Lukanya cukup dalam, tetapi tidak mengenai organ vital, katanya pelan. Tuan Qin hanya kehilangan banyak darah. Dia perlu istirahat. Fang Suxu langsung merasa tubuhnya lemas karena terlalu lega. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh lagi. Perlahan, dokter kemudian menatap Fang Suxu sesaat sebelum berkata dengan nada lebih lembut. Sebenarnya tadi Tuan Qin masih sadar selama proses penjahitan. Dia terus memastikan kondisi Anda dan anak baik-baik saja. Kalimat itu membuat hati Fang Suxu terasa semakin berat. Su Wanrong yang duduk di kursi roda memperhatikan ekspresi putrinya dengan mata penuh pemahaman. Ia sangat mengenal Fang Suxu. Gadis itu selalu terlihat lembut, tetapi sebenarnya hatinya sangat keras ketika sudah terluka. Namun Su Wanrong juga bisa melihat bahwa perlahan tembok di hati putrinya mulai retak lagi karena Zhou Chuan. Tidak lama kemudian salah satu pelayan datang tergesa membawa tablet sambil berkata panik bahwa berita tentang penyerangan di rumah keluarga Qin sudah bocor ke media. Bahkan beberapa wartawan mulai memberitakan bahwa Zhou, wanita itu cukup lama, ada kelelahan besar di mata Fang Suxu, tetapi juga sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Apa Xiao Lang sudah tidur? Tanyanya pelan. Fang Suxu mengangguk. Dia terus menangis tadi. Baru tenang setelah kelelahan. Zhou Chuan memejamkan mata sesaat sambil menghela napas berat. Ingatan tentang Xiao Lang memanggil Fang Suxu, "Mama," tadi masih sangat jelas di kepalanya. Suara kecil penuh ketakutan itu seperti menyadarkannya sepenuhnya bahwa mereka memang keluarga sejak awal. Dan dirinya sendiri hampir menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. "Susu," panggilnya pelan. Fang Suxu sedikit membeku mendengar cara pria itu memanggil namanya seperti dulu. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak terakhir kali ia mendengar nada selembut itu dari Zhou Chuan. "Aku tahu, aku tidak pantas meminta apapun sekarang," katanya dengan suara lelah. "Tapi beri aku kesempatan untuk menjaga kalian mulai sekarang." Fang Suxu langsung menunduk, dadanya terasa sesak mendengar kata-kata itu. Jika kalimat tersebut datang beberapa tahun lalu, mungkin ia akan menangis bahagia sepanjang malam. Tetapi sekarang terlalu banyak rasa sakit yang tersisa di antara mereka. Keheningan memenuhi kamar beberapa saat sampai Fang Suxu akhirnya berkata pelan, "Kenapa kamu percaya Fang Zi dulu?" Pertanyaan itu membuat Zhou Chuan membeku sesaat. Ia menatap langit-langit kamar cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara rendah penuh penyesalan. "Karena aku pengecut." Fang Suxu perlahan mengangkat kepala. Zhou Chuan tersenyum pahit. "Waktu itu aku tahu aku punya perasaan padamu. Tapi keluarga Qin dan keluarga Fang sudah punya kesepakatan bisnis." Ketika malam itu terjadi,
Fang Zi datang sambil menangis dan mengatakan semuanya adalah dirinya. Napasnya sedikit berat karena luka di tubuhnya masih terasa sakit, tetapi ia tetap melanjutkan. Aku memilih percaya karena lebih mudah begitu. Aku tidak perlu melawan keluarga, tidak perlu mempertanyakan apapun. Fang Suxu merasa tenggorokannya tercekat. Jadi pada akhirnya bukan hanya kebohongan Fang Zi yang menghancurkan mereka, tetapi juga kelemahan Zhou Chuan sendiri. Pria itu perlahan menoleh memandangnya lagi. Tapi, setiap kali aku melihatmu selama bertahun-tahun ini, suaranya semakin pelan, aku selalu merasa ada yang salah. Aku marah padamu tanpa alasan. Aku terus memperhatikanmu bahkan saat aku mencoba membencimu. Fang Suxu menggigit bibirnya kuat-kuat. Air matanya kembali jatuh. Perlahan, ia membenci dirinya sendiri karena hatinya masih terasa sakit mendengar semua itu. Tiba-tiba suara langkah tergesa terdengar dari luar kamar. Salah satu pengawal keluarga Qin masuk dengan wajah sangat serius. "Tuan Qin," katanya cepat, "kami baru mendapat informasi penting." Tatapan Zhou Chuan langsung berubah tajam meski tubuhnya masih lemah. Pengawal itu mendekat, lalu menyerahkan tablet berisi beberapa foto dan dokumen. "Kami menemukan hubungan antara penyerang malam ini dengan seseorang bernama Han Ming." Begitu nama itu disebut, ekspresi Zhou Chuan langsung berubah dingin. Fang Suxu yang melihat reaksi pria itu langsung merasa tidak tenang. "Siapa Han Ming?" tanyanya pelan. Zhou Chuan menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menjawab rendah, "Mantan tangan kanan ayahku." Fang Suxu sedikit terkejut. Zhou Chuan melanjutkan dengan suara semakin berat. 5 tahun lalu dia tiba-tiba menghilang setelah ketahuan menggelapkan dana perusahaan keluarga Qin dalam jumlah besar. Pengawal itu kemudian membuka foto lain. Seorang pria paruh baya dengan wajah dingin terlihat sedang bertemu diam-diam dengan ibu Fang Zi beberapa bulan lalu. Fang Suxu langsung merasa jantungnya menegang. Apa hubungannya dengan kecelakaan ayahku? Zhou Chuan mengepalkan tangannya pelan. "Kalau Han Ming benar terlibat," katanya dingin, "berarti semua ini jauh lebih besar dari yang kita kira." Ia perlahan mengangkat mata memandang Fang Suxu. "Ayahku mungkin." Chuan terluka demi melindungi Fang Suxu dan Xiao Lang. Seluruh publik kembali gempar. Kali ini, opini masyarakat mulai berubah drastis. Banyak orang mulai menyadari bahwa hubungan Fang Suxu dan Zhou Chuan jauh lebih rumit dibanding sekadar skandal perebutan tunangan. Beberapa media bahkan mulai mengungkap ulang semua kejadian beberapa tahun terakhir dan menemukan terlalu banyak kejanggalan dalam keluarga Fang. Namun di tengah semua kekacauan itu, tidak ada yang menyadari satu hal. Salah satu penyerang yang tadi berhasil kabur ternyata belum pergi jauh. Pria itu berdiri di dalam mobil gelap sambil menatap rumah keluarga Qin dari kejauhan. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan amarah karena misi gagal total. Perlahan ia mengeluarkan ponsel lalu mengirim sebuah pesan singkat kepada seseorang. "Tuan muda Zhou sudah mulai menyelidiki kecelakaan lama keluarga Fang." Setelah pesan terkirim, pria itu menelan ludah gugup. Beberapa detik kemudian balasan masuk sangat singkat namun membuat wajahnya langsung pucat. "Kalau begitu, Zhou Chuan tidak boleh hidup terlalu lama lagi." Kata-kata terakhir dalam pesan itu seperti bayangan dingin yang mulai menyelimuti malam kota. Pria di dalam mobil hitam menatap layar ponselnya cukup lama dengan tangan sedikit gemetar. Ia sudah lama bekerja di dunia gelap dan terbiasa menerima perintah kejam, tetapi bahkan dirinya tahu bahwa membunuh Zhou Chuan bukan perkara sederhana. Pria itu bukan hanya pewaris keluarga Qin, melainkan seseorang yang memiliki kekuasaan besar di kota ini. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh dunia bawah tanah bisa terguncang.